Pak Jokowi beserta rejimnya lebih baik jujur mengatakan bahwa kami tidak mampu. Lempar anduk, kalau guling tinju nyerah dah, ya nyerah. Dan legowo para pendukungnya juga nyerah. Kemudian setelah nyerah, ambil alih oleh tentara, serahkan kepada kami. Tapi kami itu siapa? Kami partai politik dunia yang dideklarasikan sejak tahun 53 di Masjidil Aqsa Palestina. Sejak dideklarasikannya tahun 53, biidznillah, alhamdulillah, kita menawarkan khilafah, bukan omong kosong, tapi sistem kita sudah siap dan sudah final. Takbir. Seiring waktu. Beginilah bahayanya teman-teman. Dia bilang, Pak Jokowi kalau sudah tidak mampu lempar handuk, kasihkan kepada tentara, kemudian limpahkan kepada kami khilafah. Ini cukup berbahaya teman-teman, berbahaya. Sampai sekarang tahun 2022, biidznillah, hampir di seluruh negara di dunia semua kita sudah punya kepengurusannya. Yang kemarin BHP-nya dicabut, ya, oleh Pak Wiranto, ya. Hizbut Tahrir didirikan oleh seorang ulama besar, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullahu ta'ala. Namanya aja Hizbut Tahrir, partai pembebasan, untuk membebaskan seluruh manusia dari berbagai bentuk penjajahan, termasuk penjajahan gaya lama. Dulu Indonesia dijajah gaya lama tuh, Belandanya datang ke sini, Jepangnya datang ke sini. Kalau sekarang Londonnya Londo ireng, Belanda ceking, pelanga pelongo. Asingnya nggak usah datang ke sini secara fisik, tapi gelontorkan dana untuk menaklukkan para petinggi partai, mengiyakan membuat undang-undang sesuai dengan keserakahan syahwat para penjajah. Makanya HTI dibubarkan, Hizbut Tahrir Indonesia, dan itu pilihan yang tepat ketika HTI dibubarkan. Materiin gitu, mungkin nek pun ditimbali ampun murun, nggih. Lebih repot. Wah, nggih leres. Gusti Allah kula terus repot. Jalan, mulut si repot. Wah. Selama ini rumah sakit kita berorientasi pada kuratif dan rehabilitatif, sehingga datang karena sakit lalu datanglah ke rumah sakit untuk sembuh. Untuk sembuh itu harus sakit dulu. Untuk sembuh itu harus sakit dulu. Sehingga tempat ini menjadi tempat orang sakit. Jadi datang ke rumah sehat untuk menjadi sehat dan lebih sehat. Untuk sembuh itu harus sakit dulu. Alat transportasi apa yang dimiliki oleh setiap orang? Saya tahu. Kaki. Pasti sepeda motor. Ya kan Pak Anies? Bukan sepeda motor. Sepeda. Bukan sepeda. Terus apa dong? Alat transportasi yang dimiliki oleh hampir semua orang adalah kaki. Saya jika terpilih menjadi presiden, saya akan menggerakkan bangsa Indonesia untuk turun tangan, terlibat, meraih yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Ayo Mak. Seandainya itu terkabul, Mas Anies mau bangun apa dulu? Mau apa? Mau bangun apa dulu dalam Indonesia Bangkit? Oh, ya. Terima kasih Bang Karni, teman-teman panelis, Bapak Ibu sekalian saya hormati. Jadi begini, kalau pertanyaannya itu terkait Indonesia Bangkit, saya rasa memang krusial. Apalagi kita di Jakarta itu kontribusi 18% dari perekonomian. Tapi sebelum kita bicara tentang perekonomian, ya, apa itu krisis? Krisis adalah perubahan yang dipercepat. Setiap pribadi mengalami krisis, organisasi mengalami krisis, atau negara mengalami krisis, maka sesungguhnya dia sedang mengalami perubahan yang dipercepat. Itu terjadi. Kita lihat saja bagaimana ketika pandemi itu dinyatakan tanggal 11 Maret 2020. Pada saat itu dinyatakan sebagai pandemi,
kami tanya pada para ahli, ini apa artinya ketika epidemik disebut jadi kakek Pak Anies Baswedan adalah seorang pahlawan kemerdekaan. Sepil kakeknya Baswedan. Siapa kakeknya? Sepil. Sama seperti koalisi perubahan yang mendukung Anies. Dulu disebut ini koalisi perubahan, sekarang ditambahkan koalisi perubahan dan perbaikan. Ya ditambah ya. Dari segi narasinya Anda udah kelihatan mentalnya itu lemah itu. Mentalnya itu lemah itu. Mentalnya itu lemah itu. Menurut saya, ide tentang kelanjutan itu jauh lebih penting bagi publik daripada perubahan. Kenapa gitu? Anda mau berubah dari 80% orang yang puas, kan aneh juga tuh. Ya, betul. Dikonfirmasi oleh survei mengenai kepuasan ya, publik terhadap Jokowi. Setidaknya sekarang kan, setidaknya sekarang ini kalau kita lihat di survei, 80% orang puas dengan kinerja Pak Jokowi. Lebih 80%. Tiba-tiba di tengah itu Anda mengatakan, kita harus berubah, kita harus berbeda dari Pak Jokowi. Gimana? Kan itu artinya Anda hanya menyasar 20% orang gitu loh kira-kira tuh ya. Lemah kan? kayak itulah yang dilihat sekarang kan. Makanya kan dia cuma dapat 32% kalau dia berhadapan dengan Pak Prabowo gitu. Kenapa bisa begitu tuh? Karena nggak laku isu perubahan itu, isu antitesa itu di tengah tingkat kepuasan yang begitu tinggi kepada Pak Jokowi. Beda kalau misalnya tingkat kepuasan Pak Jokowi itu 60%. Atau misalnya tingkat kepuasannya itu kayak zaman SBY pada periode yang sama, Ray. Ya, yang kedua. Iya, menjelang akhir periode kedua kan SBY itu 30%. Ya, turun drastis. Gitu. Iya, turun drastis. Sehingga orang butuh figur baru, orang butuh figur yang berbeda. Perubahan itu jadi berbunyi gitu. Itu. Tapi kalau tingkat kepuasan orang pada kinerja pemerintah yang sekarang 80%, Anda menggaungkan perubahan, ya Anda memang mendapatkan sisanya itu yang Anda sasar itu yang 20% gitu loh, bukan yang 80% gitu. Ini menurut saya faktor kelima. Ini pendukung Pak Anies itu bukan pendukung abal-abal, Pak. Bukan pendukung kelas nasi bungkus. Kami mendukung Pak Anies, Pak. Mendukung Pak Anies ini ya dengan ikhlas, ya, tapi militan. Kami siap mengorbankan waktu kami, tenaga, pikiran, bahkan harta dan uang kami untuk memenangkan Pak Anies di Pilpres nanti. Di bawah kepemimpinan Pak Anies, Indonesia ini akan berubah menjadi lebih maju, rakyatnya lebih sejahtera, bangsanya lebih dihargai oleh bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Sekarang aja dihargai dunia, ngapain nunggu-nunggu Pak Anies? Sekarang dihargai dunia. Tim ses Anies Baswedannya. Betul-betul mati langkah lah kalian. Itu sangat ketara sekali itu. Ketaranya kata orang Malaysia. Ya apa koordinasinya dengan tim-tim ses yang lain ya? Itu sama saja merendahkan tim sesnya itu sendiri, sehingga mengkoordinasi orang-orang itu cuma berapa yang pegang banner satu hanya segelintir manusia, beberapa gelintir manusia tiap-tiap banner itu diumpamakan tidak sampai satu desa itu perbandingannya. Satu desa kebanyakan. Sungguh kalian itu merendahkan diri kalian sendiri, mengkoordinasi orang-orang yang kalian bayar untuk mau menaikkan elektabilitas seorang calon presiden. Tapi cukup riskan sekali dan naif sekali kalian itu. Itu sama sekali tidak akan membawa istilahnya perubahan. Belumlah. Tapi sebagai logika atau pendapat saya, orang yang kecil ini, masyarakat yang bodoh ini tertawa melihatnya, bukan apa. Kasihan. Ya apa gitu. Kalau yang memang mau menonjolkan istilahnya calon kalian itu yang sungguh-sungguh lah, jangan main-main seperti itu kan bikin malu. Dan lagian partai-partai yang mendukung itu dalam keadaan gonjang-ganjing sekarang. Karena apa? Sang calon sendiri tidak bisa menaikkan elektabilitas partai-partai itu, justru malah tambah anjlok. Dalam hampir 1 tahun dia bersafari, walaupun tidak dibilang berkampanye, bersafari ke seluruh Indonesia ini dia datangi. Tidak sedikit pun tidak bisa menaikkan partai-partainya itu.
Malah turun ya, Nasdem aja turun ya kayak. Dari awal sejak pencapresannya tahun yang lalu, saya sudah menduga. Sekarang Nasdem salah langkah ini. Kasihanlah Surya Paloh. Memang dia orang kaya, saya orang petani, orang miskin, penghasilan saya 50.000 per hari. Tapi saya bisa juga mengetawakan orang kaya itu. Seorang ahli atau seorang intelektual atau seorang yang berpendidikan tinggi. Saya bisa juga mengetawakan orang itu walaupun saya keadaannya seperti ini. Kalau sudah kelihatan sekali orang itu salah langkah. Dan pada akhirnya nanti orang-orang itu kejebak. Nah, buktinya sekarang Partai Nasdem kejebak sudah. Mau kemana dia? Kalau tidak cepat-cepat melepas dari calon itu sendiri. Maju kena, mundur kena Nasdem. Karena sudah mengusung Anies Baswedan. Katak. Bila katak itu dimasukkan ke dalam sebuah, bukan tempurung, ke panci yang airnya dingin, taruh di panci airnya dingin, kemudian pancinya taruh di kompor, nyalakan kompornya pelan-pelan. Okay? Air di situ asalnya dingin, lama-lama menjadi panas, lama-lama mendidih, dan katak itu akan mati dalam mendidihnya air. Ya katak loncat dong, nggak ditutup, katak loncat. Itu jalannya pelan-pelan. Tapi kalau katak dilemparkan ke panci yang airnya mendidih, dia langsung lompat. Tapi kalau dipanaskan pelan-pelan, dia mati mendidih. Anies katanya mau bikin perubahan, yang mau dirubah apanya bang? Banyak dong yang dirubah Pak Anies. Sama aja pusing, emang tahu yang mau dirubah apa sama Anies. Jembatan kali mau dirubah biar jungkir balik. Coba tanya sama pendukungnya juga bingung coba kalau ditanya. Apalagi apa kita yang ya. mau dirubah sama Anies. Pendukungnya kan kalau Anies pidato cuma tepuk tangan doang. Padahal mah nggak ngerti si pidatonya apa. Anies kan kalau pidato nggak jelas, muter ngalor gitu, ngetan ngulon, ujung-ujungnya narasi, gagasan, karya, red. Jangan tanya sama gue lah, gue juga pusing kalau Anies pidato. Tanya sama pendukungnya coba, pendukungnya ngerti apa enggak? Pendukungnya juga pusing kalau Anies pidato, apalagi bukan pendukungnya Anies. Bikin pusing nggak? Jembatan kali biar jungkir balik beli terobos sama Anies. Kalau ceramah kan perubahan, tapi kan nggak pernah sampai ke masyarakat. Apa yang mau dirubah sama dia? Jadi Pak Anies nanti sempat meresmikan? Insya Allah. Dan insya Allah Desember besok selesai dan Desember besok mulai dipakai. Bahkan akan ada pertandingan mengundang dari Juventus, Real Madrid, dan Barcelona. Itu U20 mereka akan datang semua ke sini. Ya, soft launchingnya pertengahan Desember besok. Dan kapan itu diundangnya? Pertengahan bulan depan, sebulan lagi depan. Ya. Padahal nanti saya undang beneran. Biarpun itunya belum kanan kirinya kan, jadi stadionnya kan sudah. Yang belum adalah landscape kanan kiri, kemudian trotoar gitu, itu supportnya. Tapi kalau stadionnya kursi sudah mulai dipasang sekarang. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha melepaskan dan Maha Pemberi kecukupan. Berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit hutang, baik hutang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol, bahkan rentenir. Kami berlindung kepadamu dari bingung dan sedih. Lihat saja, lampu ini menggambarkan kota di Indonesia. Ketika kita lihat kota-kota ini, sekalian, di Jawa paling terang itu Jakarta, Surabaya. Begitu masuk Sumatera, titik-titik kecil. Ya iyalah Pak, anak kecil juga tahu Sumatera kalau hutan. Jakarta itu terang. Kalau dibandingkan dengan Pulau Sumatera, di Sumatera itu Pak kebun sawit Pak banyak Pak. Makanya Bapak kalau jadi presiden mau dikasih lampu di kebun-kebun sawit itu, ya. Kalimantan mau disamakan dengan Surabaya ya nggak mungkin sama lah Pak. Penduduknya juga nggak sama, kotanya udah padat. Kalau gelap itu bukan kota Pak, itu gua namanya. Narasi kayak gimana Bapak ini?
Kok saya bingung tidak menggambarkan Bapak ini seorang profesor yang katanya lulusan S3, S Tongtong, S Dawot, S Jendol. Mungkin gitu yang cocok buat Bapak itu. Bapak Anies Rashid Baswedan. Ya itulah teman-teman, yang dikhawatirkan itu ketika Pak Anies Baswedan menjadi seorang presiden, maka akan ditunggang-tunggangi oleh ormas-ormas yang notabene ingin merubah Pancasila seperti HTI, FPI. Itu dikhawatirkan ya, dikhawatirkan ntar dihidupkan kembali, dan itu menjadi sesuatu hal yang menurut kita berbahaya bagi persatuan dan kesatuan, bagi kebinekaan, bagi keberadaan Pancasila yang sudah saat ini sudah pas. Indonesia itu udah pas dengan Pancasilanya, di mana ada ratusan suku, bahasa, agama, ya itulah yang kita khawatirkan. Jadi teman-teman, pilihan kita ke depan harus cerdas ya, memilihnya seperti apa. Kita cerdas untuk keberlangsungan anak cucu kita ke depan, dan keberlangsungan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih teman-teman, simak terus Kendil TV. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.